Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah semua dalam kondisi baik. Sebelum mulai pembelajaran, silakan salah satu memimpin doa. Belajar adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Andrika. Hadir, Pak. Iya. Kemudian Deliaro. Hadir, Pak. Iya. Kemudian James dari Pak. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Familia. Hadir, Pak. Ada. Kemudian Nofdasari. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Reskianuse. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Firdani. Hadir, Pak. Hadir. Ya, alhamdulillah. Nah, ini bisa hadir semua. Tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker ya. Kalau kalian kemana-mana, masalahnya kalau kalian lihat kita, ada yang lihat kita hari ini? Ada? Enggak ada. Ada yang main HP hari ini? Ada, pasti. Kalau mungkin kalian yang lihat HP dulu. Nah, biasanya informasi-informasi di HP kan ada juga, bukan hanya masalah mengenai postingan teman-teman kalian atau apa, biasanya ada informasi-informasi mengenai berita yang ada hari ini. Perkembangan COVID di Indonesia memang hari ini sudah sangat luar biasa. Makanya kita harus tetap menjaga kondisi, biar kita tetap sehat, jaga jarak, kemudian cuci tangan, pakai masker, harus tetap kita laksanakan untuk menjaga diri kita agar terhindar dari COVID-19. Untuk pagi ini, saya membawa sesuatu. Ini ada beberapa. Menurut kalian bisa membawa apa? Nggak tahu. Ini kan bawa apa ini? Nggak tahu. Ini bentuknya berupa apa? Kertas. Kertas itu kalau satu ini kertas. Lah kalau kumpulannya banyak, apakah kertas juga? Buku. Iya, buku. Kalian bawa buku? Bawa. Kalian bawa kertas? Mana kertasnya? Ini ada. Ya, berarti kalau begitu kumpulan dari kertas ya. Oke. Nah, kalau sekarang saya bawa apa? Proposal. Ini proposal yang pertama, bisa melihat. Ini proposal apa ini? Bisa membacanya? Pengembangan multimedia pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri dan Muslim. Siapa yang buat itu? Bahrul. Ya. Kira-kira bukan Bahrul itu teman kalian atau bukan? Bukan. Nah, sini karena Institut Agama Islam Negeri Bangkalan. institut. Nah, ini mengenai pengembangan multimedia pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 dan 10 Kabupaten Serian oleh Bahrul. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Ya. Oke, kemudian ini proposal apa ini? Permohonan bantuan dalam mengikuti kejuaraan pencak silat open tingkat remaja dan dewasa se-Kalimantan tahun 2021. Oke, ini mengenai proposalnya, permohonan bantuan mengikuti kejuaraan pencak silat open tingkat remaja dan dewasa. Di sini ada yang ikut? Nggak ada yang ikut, nggak ada ya. Ini padahal ini akan dilaksanakan di bulan Juli ini. Berarti nggak ada. Barangkali nanti kalian ikut perlombaan-perlombaan lain ya. Nah, kemudian ini
Ini apa ini? Proposal apa ini? Oke, oke. Nah, ini pengadaan perlengkapan. Nah, ya, perlengkapan ambalan. Oke, sebelumnya saya mau bertanya. Di sini adakah yang sudah pernah membuat proposal seperti ini? Ada. Siapa? Dinda. Dinda saja. Dinda pernah membuat proposal mengenai apa, Dinda? MPLS. Nah, MPLS berisi mengenai apa? Kegiatan. Ya, MPLS itu kegiatan. Ya, kegiatan. Tapi dalam seperti apa? Apa? Berisi mengenai apa? Kamu kan pernah membuat, katanya tadi mengatakan pernah membuat proposal untuk kegiatan MPLS. Nah, dalam kegiatan MPLS itu, dalam proposal itu berisi mengenai apa? Kegiatan? Apakah hanya kegiatan saja? Susunan kepanitiaan. Terus apa lagi? Apa? Nggak usah malu, kamu yang membuat kok. Kalau Angelika yang buat, Angelika pasti yang berbicara. Apa saja isinya? Latar belakang. Terus anggaran dana, jadwal kegiatan, dan sebagainya. Ya, banyak sekali. Selain tidak, ada lagi? Ada lagi? Kenapa malu, Mbak? Kenapa harus malu? Kalian yang membuat kok. Oke, yang selain tidak adakah yang pernah membuat? Enggak ada? Dulu ketika kelas 10 pernah ada materi mengenai proposal? Belum. Berarti proposal baru masuk di kelas 11. Oke. Baik, untuk pelajaran hari ini tadi sudah kalian sebutkan ya, apa saja yang berkaitan dengan ini. Oke. Dan akan mati lampu. Sambil menunggu. Tadi sudah ada yang mengatakan pernah membuat proposal, ya. Nah, si Dinda tadi membuat proposalnya dalam rangka apa? Atau kemudian di dalam organisasi apa kamu membuat proposal tersebut? Apa? OSIS. Oh ya, itu yang lainnya. Apakah kalian ada yang mengikuti organisasi selain OSIS atau ternyata kalian juga satu organisasi dengan Dinda? Ada? Apa saja? OSIS. Terus hanya OSIS saja? Pramuka juga ada? Ada. Kenapa nggak ngomong? Ada yang OSIS, pramuka, apa lagi? Pencak silat. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Yang PMR gitu? Nggak ada. Atau kalau yang di luar sekolah? Nggak ada juga. Di luar sekolah nggak ada. Di kampung kalian ada Karang Taruna? Ada. Ikut? Kenapa nggak ikut? Nggak diajak. Oh, nggak ada apa namanya membuka lowongan gitu atau rekrutmen menjadi anggota Karang Taruna di desa kalian gitu? Nggak ada. Nah terus anggotanya siapa saja di Karang Taruna tersebut? Biasanya yang lulusan baru-baru gitu, atau yang paling dekat dengan warga gitu. Berarti yang paling dekat dengan warga itu maksudnya seperti apa ya? Kan biasanya kayak ada tokoh yang biasanya di bidang sosial gitu kan, biasanya di masyarakat kan kita ada lulusan gitu, lulusan tuh yang orang lulusan itu masuk yang dekat sudah
bagian dari struktur situ ya. Oh, berarti tidak dibuka secara luas. Oh, kebanyakan seperti itu. Padahal harusnya dibuka luas. Ya, barangkali dari kalian ini organisasi tersebut bisa lebih maju ya. Nah, di satu sisi kalau yang ada di sekolah harusnya jelas dimanfaatkan ya. Mumpung kalian masih SMA, ngikut apa? Ketika kalian mengikuti organisasi sebenarnya untuk melatih mental kalian, melatih mental, melatih kedisiplinan, kemudian melatih berorganisasi. Nah, contohnya tadi seperti yang tidak sebutkan tadi, dia sudah pernah membuat proposal. Coba yang lainnya pernah membuat proposal? Belum, ya karena mungkin proposal dibuat ketika ada pembelajaran saja. Nah, kalau yang ikut organisasi mungkin sudah belajar membuat proposal, walaupun tidak semua yang di dalam organisasi tersebut ikut membuat proposal ya. Oke, baik, pada pagi ini nah kita akan mempelajari mengenai KD 3.13 ya, yaitu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah membaca teks proposal dan berdiskusi, peserta didik mampu membedakan sistematika proposal kegiatan dan proposal penelitian dengan tepat ya. Jadi bisa membedakan ini loh proposal penelitian, ini loh proposal kegiatan. Nah, dari beberapa proposal yang saya bawa tadi, apakah di situ ada proposal kegiatan? Ada. Apakah ada proposal penelitian? Bisa bawa ini apakah ada? Ada. Tahu bedanya? Tahu. Apa bedanya? Itu penelitian. Ini penelitian, ini kegiatan, gitu. Ya karena tulisannya seperti itu. Bedanya kalau di proposal kegiatan itu ada anggaran dana biasanya. Anggaran dana, kalau ini kan nggak ada anggaran dana. Nggak ada. Yakin? Ya. Iya, yakin ya. Oke, makanya hari ini kita akan mempelajari itu, ya. Oke, nanti ada yang di sini disebutkan membedakan sistematika. Sistematika itu apa sih? Sistematika. Nggak tahu? Nah, bagian tubuh kalian terdiri dari apa saja? Apa? Tangan, kaki. Banyak ya. Banyak itu dikelompokkan menjadi berapa? Banyak. Ya benar, itu bagian-bagian. Nah, sama sistematika atau struktur. Ya, istilahnya ada struktur. Nah, yang dibahas di sini berarti sistematika ada struktur dari proposal kegiatan dan proposal penelitian. Nah, berikut ada di sini ditampilkan mengenai contoh proposal. Bisa membacanya? Tidak. Kurang besar ya. Kurang besar. Nah, saya buatkan terlebih dahulu. Yang ini sama dengan yang ada di slide. Kalau di slide karena tulisannya banyak, jadi dia tidak bisa terlalu besar ya. Nah, barangkali ini dengan ini. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Nah, kalau tadi disebutkan sistematika itu adalah bagian atau
Judul. Letaknya di sini ya, berarti ya. Ya. Judulnya apa di situ? Penyalahgunaan handphone terhadap prestasi belajar peserta didik SMA Taruna Bakti Magelang. Ya, yang mengenai proposal penelitian sosial pengaruh penggunaan handphone terhadap prestasi belajar peserta didik SMA Taruna Bakti Magelang. Kemudian siapa yang menyusun di situ? Ada yang menyusun. Ya. Kemudian setelah itu, setelah judul, kemudian apa lagi? Apa? Oke, latar belakang. Oke. Latar belakang. Latar belakang itu apa ya? Menurut kalian latar belakang itu apa? Di situ bacaannya apa? Latar belakang dari penelitian ini apa? Nah, kok bisa membaca lebih nyari? Salah satu mewakili. Silakan, Firda. Ya, nah menurut kalian, menurut Firda, di situ latar belakangnya di sini oleh apa itu? Dengan akal pikirannya manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan menciptakan teknologi yang diinginnya. Oleh sebab itu, antara ilmu dan teknologi saling berkaitan erat karena tanpa ilmu tidak ada penerapan baru untuk teknologi dan tanpa teknologi tidak ada yang akan menikmati penemuan ilmu. Oke, ya. Oke, berarti latar belakang itu apa? Latar belakang ini apa berarti? Apa? Apa? Bisa lebih nyari? Latar belakang. Ya. Kalau pernah mendengar latar belakang dari keluarga yang sederhana, latar belakang keluarganya kaya raya, keluarga belakangnya biasa-biasa saja. Latar belakang itu apa sih? Ciri-ciri. Apa? Ciri-ciri. Ciri-ciri. Latar belakang itu apa ciri-ciri? Latar belakang itu yang melatar belakangi kenapa dibuat penelitian tersebut. Ya. Yang melatar belakangnya apa sih? Sehingga dilakukan penelitian dalam proposal tersebut. Ya, melatar belakangi hal yang menjadi dasar dari kegiatan itu apa sih? Itu disebut sebagai latar belakang. Kemudian selanjutnya apa lagi? Rumusan masalah. Oke, rumusan masalah. Di situ rumusan masalah berisi mengenai apa? Apa? Ya, di situ sudah faktor-faktor yang melatar belakangi pengaruh penggunaan handphone terhadap prestasi belajar peserta didik di SMA karena berarti rumusan masalah. Ya, rumusan masalah yang dirumuskan. Tadi itu ada latar belakangnya. Ketika sudah ada latar belakangnya, permasalahan utama itu apa? Ya, menjadi rumusan masalah. Kemudian selanjutnya, oke, tujuan penelitian di sini ya. Oke, tujuan dengan latar belakang itu sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Kalau tujuan mengetahui positif dan negatif. Apa? Mengetahui? Di sini apa? Tujuannya di sini mengetahui dampak positif penggunaan handphone, kemudian mengetahui dampak negatif penggunaan handphone, kemudian memberikan upaya yang harus dilakukannya. Oke, berarti kalau tujuan itu yang diharapkan, ya dari penelitian itu diharapkan apa sih? Ya, kalau di sini harapannya mengetahui, tujuannya mengetahui dampak positif, mengetahui dampak negatif, itu tujuannya. Harapan yang ingin dicapai dari penelitian itu apa? Oke, kemudian selanjutnya, Manfaat manfaat. penelitian. Apakah dalam penelitian itu ada manfaatnya atau tidak? Ada. Nah, manfaatnya apa saja? Nah, dalam hal ini, kalaupun kalian membuat sebuah proposal, harus tahu juga manfaat dari apa yang akan kalian lakukan itu manfaatnya apa saja sih? Bermanfaat atau tidak? Apa yang kalian lakukan tadi? Nah, harusnya kalau membuat proposal harusnya jelas
teori. Kajian teori itu berisi mengenai apa? Nah, kajian teori itu apa ya? Berisi mengenai di sini ya kajian teori ya. Oke, kalau di sini berisi mengenai pengertian, kemudian pengertian pelajar, sejarah dan sebagainya. Berarti kalau menelitikan kajian teori berarti hal-hal atau informasi-informasi yang berkaitan dengan apa yang akan melakukan penelitian. Nah, hal-hal yang berkaitan. Kalau yang mau diteliti mengenai handphone ya harus tahu dulu handphone itu apa. Ya, kalau kalian mau katakan mau meneliti mengenai apa namanya kebersihan kelas di 11 IPA, ya, kalian harus tahu dulu bersih itu apa artinya, harus tahu dulu, ya. Nah, termasuk berarti mencari sumber-sumber berkaitan dengan apa yang akan kalian lakukan dalam penelitian tadi. Nah, itu kajian teori. Ya. Nah, kajian teori ini bisa kalian nyari sumbernya bisa melalui buku, melalui internet, apalagi sekarang rata-rata kalian menggunakan HP Android, HP kalian yang canggih-canggih itu kalian manfaatkan. Ya, kalau mencari informasi lebih mudah lagi, ya, karena langsung dilihat dari HP, browsing tanpa harus kemana-mana, jelas sudah bisa. Ya, oke. Di situ disebutkan kajian teori berisi mengenai pengertian, kemudian sejarah, dampak positif, dampak negatif. Kemudian selanjutnya apalagi? Oke, iya, metodologi. Nah, ini metodologi. Oke, metodologi itu apa? Apa? Metodologi. Jenis penelitian dan target penelitian. Oke, jadi kalau di sini disebutkan jenis penelitian dan target penelitian. Berarti metode itu apa? Metode itu apa? Kalau dalam dalam pidato pernah kalian pidato? Pernah. Ada yang membaca, ada yang menghafal, kemudian ada yang membawa catatan kecil, ya kan? Nah, metode itu apa berarti? Apa? Metode. Lupa ya. Metode adalah cara yang digunakan. Ya, di sini ada metode. Cara yang digunakan dengan apa saja? Kemudian jenis penelitiannya, kemudian target untuk mencapai target ini dengan metode apa? Dengan cara apa? Ya. Kemudian jenis penelitiannya. Penelitian ini penelitian yang seperti apa? Ini ya, Bang. Nah, kemudian selanjutnya apa? Waktu penelitian. Oke. Waktu penelitian. Waktu penelitian maksudnya apa ya? Maksudnya? Waktu penelitian maksudnya apa? Waktu penelitian. Waktu yang akan digunakan untuk meneliti, ya. Berarti kan mempersiapkan dulu, plannya dulu, penelitiannya kapan dilakukan, kemudian di mana waktunya, ya, harus jelas juga. Kemudian selanjutnya Biodata bentar, penelitian. hilang ya di sini ya. Di layar tidak nampak. Nah, apa? Bis. Oh ya, tadi disebutkan. Sekarang adalah Biodata. oke, ya, biodata di sini biodatanya. Oke, biodata. Di sini siapa? Biodata kalau yang meneliti kalian berarti nama kalian. Tadi contoh di sini tadi yang ini ya. Ini yang membuat siapa di sini? Bahrul. Nah, kalau dalam milik kalian tadi apa? Oke. Jadi di sini Sekar Mawarni. Tuh. Selanjutnya apa lagi? Setelah biodata? Anggaran biaya. Nah, tadi ada yang menyebutkan loh. Kalau proposal penelitian itu
nggak ada anggaran biayanya. Kalau proposal kegiatan ada anggaran biaya. Ini ada juga. Tapi kan tidak terlalu seperti yang itu Pak, tidak terlalu rinci seperti ini kan emang ada, tapi Iya. tidak terlalu banyak seperti anggaran kegiatan. Oke. Kalau apa? Di sini ada anggarannya yang membedakan menurut si Dinda tadi. Kalau dalam anggaran kegiatan, dalam proposal kegiatan anggarannya lebih rinci. Nah, kalau dalam penelitian tidak terlalu karena kebutuhannya tidak terlalu banyak seperti itu. Ada lagi yang berpendapat lain? Ada lagi yang berpendapat lain? Atau karena yang lain belum pernah membuat? Ya, oke, ya bisa jadi seperti itu. Seperti yang diutarakan Dinda tadi. Kalau dalam kegiatan kan jelas kebutuhannya apa saja, kemudian alokasinya untuk apa saja. Nah, kemudian kalau dalam penelitian ada yang bisa ada yang memasukkan apa namanya anggaran, ada juga yang tidak. Kalau di sini contohnya ya memasukkan anggaran, tapi di situ anggarannya pun tidak terlalu banyak ya. Tapi bisa jadi dalam penelitian apa namanya ilmiah anggarannya banyak juga ya, karena namanya penelitian, namanya riset itu kan butuh dana juga ya, tapi tergantung lagi risetnya atau penelitiannya mengenai apa ya. Oke, selanjutnya selain anggaran biaya apa lagi? Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Masih ingat cara membuat daftar pustaka? Daftar pustaka itu apa sih? Daftar pustaka. Kalian biasanya menemukan daftar pustaka di mana? Di buku. Letaknya di mana? Belakang. Oke. Berarti tahu nggak apa daftar pustaka? Pernah buat daftar pustaka? Belum ada yang pernah. Nah, nanti di dalam kebahasaan tadi kita saat ini membahas mengenai struktur ya, atau apa namanya unsur-unsur. Nah, nanti di bagian kebahasaan, nah kita akan membahas lebih detail mengenai daftar pustaka. Bagaimana cara menulis daftar pustaka? Kalau sejauh ini kalian hanya tahu letaknya saja, karena letaknya di buku bagian belakang. Nah, letaknya seperti ini. Ya, letaknya di bagian belakang. Di sini ada daftar pustaka. Biasanya kan kalau kalian beli buku, nah di belakangnya ada daftar pustaka seperti ini. Oke. Nah, tapi bagaimana cara menulisnya? Nah, cara menulisnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya mengenai kebahasaan. Untuk saat ini kita membahas mengenai struktur, ya. Jadi kita selesaikan dulu mengenai struktur ini, oke, atau susunan, ya. Susunan. Kemudian setelah daftar pustaka apa? Penutup. Oke, penutup. Penutup berisi mengenai apa? Mengenai apa? Apa di situ? Ya, ada bagian yang berupa tanda tangan. Tapi isi dari penutup itu apa? 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 Di situ ada tulisannya apa? Kalau di situ? Demikian proposal ini dibuat semoga mendapatkan izin dari Bapak atau Ibu. Berarti secara tidak langsung di penutup itu berisi mengenai Bagian akhir. ya benar bagian akhir. Berisi mengenai apa? Izin atau harapan, benar sekali. Ya, berisi mengenai izin atau harapan sehingga nanti harapannya setelah proposal ini dijadikan nanti harapannya dan mendapatkan izin. Kalau di sini mendapatkan izin sekaligus mendapat ya bantuan dana. Nah, tapi tergantung lagi pada jenis proposalnya. Ya. Oke, dari proposal penelitian ini bisa disimpulkan isi dari proposal penelitian ini strukturnya terdiri dari apa saja tadi? Apa? Betul. Terus latar belakang, urusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan teori. Terus
Di sini silakan dibentuk kelompok. Oke, siapa yang absensinya genap? Absensi genap. Tadi siapa nomor 1? Jangan lupa ya absensinya. Oke. Siapa yang genap? Siapa yang genap? 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 Ada berapa orang yang genap? 1, 2. Oh, ada berapa orang? 8. Berarti yang genap berapa orang? 4. Yang ganjil? 4. Berarti silakan gabung. Geser. Oh ya, silakan gini aja. Yang 4 menjadi geser ke sana. Ini dua ke sana, 2 ke sini. Ya, tapi orangnya pindah ke sana sesuai dengan genap atau ganjil tadi. Ya, silakan digeser. Ya, segera digeser. Ayo, segera gerak. Yang gerak. Tetangganya dengar, akhirnya sama kerjaannya, jawabannya sama, ya. Oke, ada geser selanjutnya ya. Jawaban, oke. Sudah, sudah. Baik, sudah semua kan? Di sini saya punya 2 amplop. Kemudian nanti tugas kalian adalah menyusun. Setelah menyusun, kemudian menganalisisnya. Nah, di situ di LKPD ini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan. Oke. Kemudian ini nanti siapa kemudian cepat, kemudian benar akan mendapatkan hadiah. Ya. Jadi siapa cepat, tepat, dia akan mendapatkan hadiah. Bukan hanya cepat saja. Kalau cepat asal tempel-tempel selesai, ternyata jawabannya salah. Nah, nanti nggak dapat hadiah. Ya. Oke. Kemudian di sini nanti kalian di situ ada 2 jenis proposal, ya. Nah, 2 jenis proposal nanti silahkan kalian bedakan. Nanti kalian bisa menempel proposal A di A, proposal B di B. Jadi beda warnanya, ya, untuk membedakan. Setelah itu, setelah tempel kemudian kalian analisa. Kalian analisis pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, oke. Saya akan membagikan. Ini kemudian. Nanti kalau kurang bisa ambil lagi ya di depan ya. Nah, silakan siapa cepat, siapa tepat, dia akan mendapatkan hadiah. Ya, silakan segera dikerjakan. Kemudian kalian mengerjakannya di lembar LKPD. Oh ya, ini yang saya lupa.
di situ sudah ada KPD. Nah, langsung kalian kerjakan di dalam situ ya. Di situ sudah ada ininya. Ya, kenapa? Ya, tulis namanya dulu. Diskusikan dengan kelompok kalian. Diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian mana urutan yang tepat? Termasuk kenapa? Kelompok berapa? Kelompok apa? Genap dan ganjil. Oh, kita ganti. Ya. Ya, kelompok genap dan ganjil. Nah, segera disusun. Nanti yang paling cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah dari saya. Nah, ini perlu kekompakan dan kerjasama. Nah, kalau tempat duduk kalian merasa terganggu, kalian bisa saling berhadapan. Bisa saja kursinya digeser, ya. Atau mejanya kurang lebar, silakan digeser juga nggak apa-apa, biar tidak berhamburan kertasnya. Ya, silakan siapa cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Dan nanti kalau sudah selesai dipresentasikan. Di anak tempel di atas ini kena. Ayo, jangan diam saja. Rame enggak? Saya mulai juga. Jangan takut-takut. Diskusikan dengan teman kalian. Kemudian dibedakan dalam satu amplop yang terdiri dari dua jenis proposal yang berbeda. Nah, kenapa? Nah, di situ kalau sudah dapat, nanti kan bisa dibedakan. Nah, ini termasuk proposal apa, ini proposal apa, bagiannya apa saja. Nah, di bagian di sini ini berisi mengenai apa saja, ini berisi mengenai apa saja. Tinggal nanti disebutkan, ditulis di sini. Yang sebetulnya. Iya. Ditulis. Iya. Terserah kamu kalian. Yang penting ada warna hijau dan warna kuning, tujuannya untuk membedakan. Nah, yang lainnya bisa yang ngerjakannya silakan dikumpulkan. Oh ya, contoh tadi kalau mengganggu meja kalian bisa disingkirkan biar meja kalian tidak terlalu penuh. Ini apa lagi yuk? Itu bagus apa tuh? Kegiatan. Suami kali gagal asal dulu kita bisa ini enggak? Oh ini judul. Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Siapa cepat kemudian tepat jawabannya, dia akan mendapatkan. Iya. Ya, waktunya 10 menit lagi. Oh ya, waktu 10 menit cukup atau tidak? Cukup. Sekaligus, oh ya, ada yang menyusun, kemudian nanti setelah selesai langsung dianalisa, ya, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya.
Nah, ada yang kurang. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Coba. Masih ada cadangan satu. Atau memang saya tadi ada yang kurang bisa masukkan. Coba yang satunya. Nah, Sama. coba ada atau tidak? C pembatasan faktor. Jangan dicampur lagi, kalau campur lagi nanti bisa tambah pusing. Nama sementara yuk D. Belakang bilang kalau masalah itu dia penelitian. Terus ini ada umur pengumum atau Mana tujuannya? Rumus masalah. Pilihan. oh iyalah ini D. Ini mana ini? Pembatas masalah dulu, rumus masalah, kajian teori, terus kajian teori, hipotesis, hipotesis, deskripsi peneliti, H. validitas data, hasil G validitas nya data. tadi dari situ. G ada lagi. Ya, G nya pun kami yang AB. berarti ini jangka. Berarti ini bujurnya lo di sini. Kan lo dah. G nya pada. Yuk, G nya lanjutnya. apa? Iya B. Pembatasan ayat tuh. Pembatasan masalah. Ayo, sambil ingat waktunya. Nanti kalau kalian tidak memperkirakan dengan baik, iya. Yang cepat nanti dapat hadiah. Nah, nanti kalau masih kertas berwarna tadi kurang, sambil depan masih ada. Nah, misalnya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Iya.
sudah di masalah ini tadi yang nah bisa. Nah itu sudah lengkap. Lihat ada. Ya. Pakai bahasa Indonesia yang benar benar. Ya, aku harus bahasa Indonesia. Ada dibuat sampulnya segala macam. Yuk, silahkan dilengkapi. Kemudian kalau sudah segera diisi. Ini. Di pelajaran apa? Segera di kalau sudah tersusun kemudian segera dijawab. Sudah. Ini lagi. Ini belum loh. Di mana nulisnya? Di sini mah. Di sini. Yuk, segera di ini. Sudah? Kalau sudah? Belum aus kan? Latar belakang. Kenapa? Bukan, coba cari di sini. Nah, segera diisi. Uraiannya tadi. Ini sudah pada yang penelitian. Mau lagi nulis ini aja. Udah kali. Tutup dulu. Tujuan dan perumusan masalah. Apa? Pak, kalau tidak ada nih di strip Jakarta. Ya, strip aja kosong nanti ya. Karena memang berarti memang beda kan? Segera di ya, segera kan? Kemudian diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Itu Ya, dilihat pertanyaannya segera dijawab. ada kayak gini. Gak usah kan di situ sudah ada, ya. Di situ kan sudah ada kan? Itu sebagai lampiran saja. Nah, nanti ada judulnya. Nah, berarti nyam. Ini kamu. Nah, segera dilihat pertanyaan yang ini. Nah, dijawab. Nah, dijawab. Nah, kan sudah beda kan? Ini sendiri kan? Nah, dibandingkan kemudian diisi di sini. Ini yang termasuk yang apa? Kemudian ini termasuk yang apa? Isi di sini. Paham? Oke. Segera diselesaikan. Ini proposal kegiatan, proposal kita proposal kegiatan untuk Segera diisi. Kemudian dilihat ini ya nanti. Dilihat kata-kata tadi kan. Nah, apa saja? Ini terus apa? Di sini. Bagian-bagiannya apa saja gitu. Ya, tapi ini jawabannya apa saja ya? Nanti kan tinggal dikatakan aja.
bukti yang sudah selesai dengan dari kalian untuk mendapatkan hadiah. Sambung sini saja Pak. Nama? Iya, silakan kamu kasih tanda. Dan isi yang nomor 2 kerja biar cepat selesai. Dengan hipotesis. Satunya. Sambung sini saja Pak. Nah, iya di sebelah sini. Lalu 5 menit lagi waktu mengerjakannya. Kemudian untuk soal nomor 3 diberi alasannya ya. Di situ disuruh menjelaskan, diberi penjelasannya. Jelaskan informasi yang penting dari kedua pertanyaan tersebut. Yuk, waktunya 5 menit lagi, segera diselesaikan. Yuk, segera diselesaikan.
Kurang berapa soal? Belum nggak? Nah, ini dibagi masih ada berapa pertanyaan? Dibagi sama temannya. Nah, bantu. Tadi kan ada soalnya tadi. Nah, kalau disibun biar rapi. Ini sudah diisi. Ini bagi-bagi jawabannya apa? Bagi-bagi soalnya yang belum dijawab sudah diselesaikan. Yuk, 5 menit lagi waktunya selesai. Sudah? Kelompok gaji. Kelompok gaji ternyata sudah. Kemudian bisa kita lihat sudah di sini. Oh, kasih bisa dulu. Yang sudah bisa ditempel di depan. Yang sudah ditempel di depan. Sekarang tempel depan. Diversirin dulu. Diurutkan sesuai dengan urutannya tadi, ya. Strukturnya harus sudah sesuai. Nah, yang belum segera diselesaikan. Berarti nanti jangan-jangan yang dapat kelompok ganjil, ya. Kalau kelompok yang genap belum selesai, tapi belum tentu juga, tergantung juga yang maju itu benar atau tidak. Yuk, yang lainnya.
sudah. Oke, kelompok ganjil ya. Kelompok ganjil sudah. Tinggal kelompok genap. Oke, kelompok genap silakan ditempel depan. Berarti ditaruh di bawahnya aja ya. Tadi saya tidak memberitahu juga, harusnya agak naik tadi. Yang kelompok ganjil tadi, tapi nggak apa-apa. Ini kami ini. Nah, kemudian siapa yang nanti menjadi jubirnya? Siapa nanti jadi jubirnya? Siap-siap untuk mewakili temannya. Ya. Nikah. Nah, ini udah biar cepat nih. Nah, biar cepat. Nah, Oh, ditutup itu ternyata. Nah, itu udah ini juga. Nah, segera ini. Aku bingung. Ayo. Dan yang lain disiapkan kelompok genap. Siapa yang mau menjadi juru bicaranya? Mirna. Oke. Sudah? Sudah selesai semua ya? Nah, sekarang kalian perhatikan. Di sini sudah disusun ya. Tadi ada berapa proposal? Dua. Proposal apa dan proposal apa? Proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nah, sekarang dilihat susunannya. Yang pertama, dari kelompok ganjil. Jadi selesai duluan kelompok ganjil ya. Silakan maju dulu kelompok ganjil. Salah satu saja atau salah semua nanti. Nah, siapa mau mewakili? Nah, silakan maju sini. Oke. Nah, dibaca susunannya. Dibaca tadi sesuai dengan pertanyaannya apa pertama tuh? Pertanyaannya? Perbedaan struktur. Perbedaan struktur. Silakan dibaca. Ya, dibacakan aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ganjil menjelaskan. Di sini perbedaan struktur proposalnya. Dari proposal kegiatan ada latar belakang, terus dasar pemikiran, terus dasar hukum, terus yang kedua tujuan manfaat, yang ketiga ruang lingkup dan sasaran, keempat tempat dan waktu kegiatan, kelima berpanitiaan, terus yang keenam anggaran dana. Terus kalau di proposal penelitian ada judul proposal penelitian, kedua latar belakang masalah, ketiga pembatasan masalah, keempat rumusan masalah, kelima kiasan DO, terus keenam hipotesis, ketujuh desain penelitian, kedelapan populasi dan sampel, kesembilan instrumen pengumpulan data, ke-10 validitas data. Terus di sini juga ada informasi penting dari kedua proposal. Dari proposal kegiatan ada dasar pemikiran dan dasar hukum. Bentar dulu. Untuk kelompok yang genap ya? Kelompok genap sama atau berbeda? Untuk langkah yang pertama, perbedaannya antara proposal penelitian dan proposal
Kegiatan sama atau berbeda dengan yang disebutkan kelompok ganjil tadi? Sama. Oke, sama berarti sama ya. Ya, karena berarti susunannya sekarang dilihat. Oke, pertama di sini mengenai apa namanya? Kegiatan pentas seni SMA Kalijagat. Ya, pertama latar belakang, berisi mengenai dasar pemikiran, dasar hukum. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan manfaat. Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup dan sasaran. Kemudian yang keempat atau D adalah tempat dan waktu kegiatan. Yang kelima adalah kepanitiaan. Kemudian F adalah anggarannya dan G penutupnya. Oke. Kemudian ini kuning tadi, warna kuning digunakan untuk kelompok ganjil, kemudian kelompok genap. Oke. Nah, sama juga, susunannya sama juga. Oke. Kemudian untuk yang penelitian, yang pertama adalah judul, kemudian kedua latar belakang, kemudian pembatasan masalah, perumusan masalah, kajian teori, hipotesis, desain penelitian, populasi, instrumen dan validitas, maaf. Oke, berarti susunnya oke, sama, keduanya sama ya. Oke, kemudian berarti secara tidak langsung kalian sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua di situ mengenai apa? Informasi penting. Oke, informasi penting. Informasi penting apa saja? Silakan. Sudah selesai apa belum tadi kalau apa namanya genap? Silakan dibacakan. Oke, bentar, masih agak ini. Silakan kelompok yang ganjil ya. Silakan dibacakan kelompok ganjil. Ya, masuk di situ aja. Proposal kegiatan latar belakang, ada dasar pemikiran dan dasar hukum, di perumusan masalah di proposal kegiatan nggak ada. Ya. Tujuannya menjadikan ajang kreativitas, kontribusi penelitian nggak ada, definisi operasional nggak ada, tinjauan pustaka nggak ada, metode penelitian nggak ada, jadwal pelaksananya tanggal 16 sampai 17 April 2017 di lapangan SMA Kalijagat, rencana anggaran, keperluan, keterangan biaya pengeluaran, daftar pustaka nggak ada. Di proposal penelitian, latar belakang, fakta pengaruh kegiatan bermain game online, perumusan masalah, adanya pengaruh kegiatan bermain game online, tujuan nggak ada, kontribusi penelitian nggak ada, definisi operasional nggak ada, tinjauan pustaka nggak ada, metode penelitian nggak ada, jadwal pelaksanaan 25 sampai 27 Juni 2021 SMAN 1 Purwokerto, rencana anggaran nggak ada, daftar pustaka nggak ada. Oke. Nah, kemudian untuk kelompok yang genap sama atau berbeda? Sama. Berarti hampir sama ya. Karena memang di situ sudah ada, tinggal kalian memasukkan saja. Kemudian, nomor terakhir, nomor 3. Pertanyaannya apa? Dari kedua proposal di atas. Oke. Dari kedua proposal yang berada di situ, apakah ada yang belum lengkap? Ada. Apa, Pak? Di proposal kegiatan, metode kegiatan, Ya. sama perumusan masalah. Oke. Di situ disebutkan metode belum ada ya? Iya. Nah, harusnya metode ada. Berarti di situ kurang lengkap. Oke. Kemudian untuk kelompok yang genap menemukan apa? Atau belum menemukan? Belum menemukan. Berarti sudah sesuai saja. Oke. Nah, dari kedua kelompok ini ternyata berbeda, ya. Kelompok ganjil menemukan ada kekurangan, sementara kelompok genap mengatakan belum ada, sudah lengkap ya, sudah lengkap, malah seperti itu. Nah, menurut kelompok kalian, tetapi pada dasarnya apa yang ada dalam proposal tersebut sudah lengkap. Nah, akan lebih lengkap apabila seperti yang disebutkan kelompok ganjil tadi. Nah, tadi disebutkan apa di situ? Nah, metodologi. Dalam sebuah penelitian jelas seharusnya ada metodologi. Metodologinya harus jelas. Ya, berarti di sini kelompok ganjil lebih cermat, lebih teliti, dan jawabannya tepat. Berarti tepuk tangan untuk kelompok 2.
Dari materi apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, kembali ke tempat masing-masing. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan seperti apa? Coba bisa menyimpulkan. Proposal penelitian itu apa? Proposal kegiatan itu seperti apa? Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Tadi sudah kalian kerjakan? Sudah kalian lakukan? Kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Oke, silakan siapa yang berani menyimpulkan nanti saat beri hadiah. Nah tadi hadiahnya untuk kelompok 1 tadi sudah siapa? Sekarang simpulkan terlebih dahulu. Siapa? Nah kelompok yang benar tadi silakan. Lempar-lempar, hadiahnya buat saya aja berarti. Ya, kalau takut gitu. Ya silakan. Kesimpulannya apa saja tadi? Kan sudah kalian lakukan tadi. Nah. Proposal ini membedakan antara struktur proposal kegiatan dan proposal penelitian adalah apa saja. Dalam proposal kegiatan terdiri dari apa saja? Tinggal menyimpulkan saja. Oh, masa menyimpulkan bingung. Ini sudah kalian tulis tadi. Bingung ya? Kenapa jadi kamu seperti itu? Biasanya biasa saja. Silakan. Apa kesimpulannya? Ayo, kenapa saling memandang? Oke, dalam proposal kegiatan terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah halaman judul, kemudian latar belakang, apa lagi? Kemudian tujuan kegiatan, kemudian nama dan tema kegiatan, kemudian bentuk kegiatan, kemudian peserta, waktu dan tempat kegiatan, kemudian penyelenggara, panitia, jadwal kegiatan, kemudian jadwal kegiatan atau susunan acara, kemudian rancangan anggaran, penutup dan lampiran-lampiran. Itu untuk proposal kegiatan. Sementara dalam proposal penelitian berisi mengenai apa saja? Proposal penelitian berisi mengenai apa saja? Apa? Judul, benar. Terus latar belakang. Ya, terus masalah. Terus ya, terus basic. Desain penelitian. Populasi dan sampel. Instrumen pengumpulan data. Oke, terus data. Oke, berarti bisa atau tidak? Nah, jangan ragu seperti itu. Oke. Oh ya, sebelum sebelum berakhir, nanti saya akan membagikan tugas untuk kalian seperti biasa tugasnya. Ya, oke. Saya memberikan tugas evaluasi. Oke. Tugas evaluasi. Nanti sudah betul ya. Tulis namanya apa di sini ke Pak? Ya, tulis nama. Oke. Berhubung waktunya sudah hampir selesai, kalau kerjaan hari ini pastinya tidak akan ini ya, waktunya akan habis ya. Nah, silakan nanti kerjakan di rumah seperti biasa. Kemudian dikumpulnya seperti apa biasanya? Nah, kalau nunggu pertemuan berikutnya kelamaan, pasti kalau nunggu seperti itu pasti kakaknya lebih awal. Jangan-jangan milik di contek gitu. Ya, silakan nanti sampai di rumah, kemudian dikerjakan, kemudian di foto, kemudian Jadikan PDF. ya, berbalik baru dikirim. Ya, Pak. Oke. Baik, dalam pembelajaran ini, ya saya lupa. Tadi dari kegiatan ini kelompok yang ganjil ya, berhubung kelompok ganjil tadi kerjanya bagus, hadiahnya silakan nanti dibagi. Ya, Pak. Ya. Nah, untuk yang lain yang belum dapat, jangan berkecil hati.
Ya, harusnya jadikan motivasi agar untuk pertemuan pelajaran berikutnya kalian bisa juga. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masih berkaitan dengan proposal. Siapkan nanti, silakan kalian membawa beberapa buku. Ya, kita akan membahas mengenai kebahasaan. Ya, terutama mengenai cara membuat daftar pustaka. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, ya. Berhubung waktunya sudah habis, sebelum pulang silakan pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pelajaran hari sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.